Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabita Dunia Zaini dengan NIM 22042329. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen uh, yang diampu oleh Ibu Yulia Honeselina, SIP MAP, dan Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang utility software. Utility software adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola, memperbaiki, dan memelihara sistem komputer. Fungsi dari utility software ini meliputi berbagai kegiatan seperti pemulihan data, pembersihan file yang tidak perlu, defragmentasi disk, optimasi kinerja sistem, serta pelindungan dari malware dan virus. Dengan utility software, pengguna dapat menjaga kinerja dan keamanan sistem komputer mereka agar tetap optimal. Selanjutnya, manfaat utility software. Yang pertama yaitu optimasi kinerja sistem. Utility software dapat membantu meningkatkan kinerja sistem komputer dengan melakukan tugas seperti defragmentasi hard drive, optimasi registry, dan menghapus file sementara yang tidak perlu. Kemudian pemulihan data. Beberapa utility software menyediakan fitur pemulihan data yang memungkinkan pengguna untuk memulihkan file yang terhapus atau hilang karena berbagai alasan. Selanjutnya, keamanan sistem. Utility software seperti antivirus dan anti-malware dapat melindungi sistem komputer dari serangan malware, virus, spyware, dan ancaman keamanan lainnya. Pembersihan disk. Utility software dapat membersihkan disk dari file sementara, change, dan file yang tidak perlu lainnya, sehingga membebaskan ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja sistem. Kemudian manajemen file. Beberapa utility software memiliki fitur manajemen file yang memudahkan pengguna dalam mengatur, mengedit, dan mengelola file dan folder di sistem komputer. Selanjutnya, monitoring sistem. Utility software seringkali dilengkapi dengan fitur monitoring yang memungkinkan pengguna untuk memantau kinerja sistem, penggunaan CPU, memori, dan sumber daya lainnya. Dengan memanfaatkan utility software secara efektif, pengguna dapat menjaga kinerja, keamanan, dan integritas sistem komputer mereka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan terbaru dari utility software. Fokus pada integrasi teknologi canggih dan analisis yang lebih mendalam untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem komputer. Berikut contoh beberapa perkembangan terbaru yaitu yang pertama, teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Yang kedua, optimasi berbasis cloud. Yang ketiga, pemulihan sistem real time. Yang keempat, manajemen keamanan terpadu. Kemudian yang kelima yaitu optimasi energi dan performa. Baiklah, selanjutnya sistem pendukung manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Sistem ini menyediakan informasi, analisis, dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang dan tingkatan manajemen. Selanjutnya, fungsi sistem pendukung manajemen. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, analisis dan pemrosesan data. Melakukan analisis data dengan menggunakan berbagai teknik, algoritma, dan model matematika atau statistik untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna. Pengambilan keputusan. Membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan wawasan analisis dan rekomendasi yang didukung oleh data dan informasi yang akurat. Perencanaan strategis. Mendukung perencanaan strategis dengan menyediakan informasi, analisis, dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bisnis perusahaan. Kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja. Memberikan kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan, proyek, atau inisiatif lainnya berdasarkan data dan metrik yang telah ditentukan. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai departemen,
tim atau individu dalam perusahaan dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses. Selanjutnya, optimasi sumber daya, membantu dalam pengelolaan sumber daya perusahaan seperti manusia, finansial, dan materi dengan lebih efektif dan efisien. Integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi lainnya dalam perusahaan untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan interoperabilitas antar departemen dan fungsi bisnis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang manfaat sistem pendukung manajemen. Berikut manfaat dari sistem pendukung manajemen yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menyediakan informasi, analisis, dan wawasan yang akurat dan tepat waktu, sistem pendukung manajemen membantu para manajer dalam membuat keputusan yang lebih informasi, strategis, dan efektif. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses bisnis, mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, perencanaan strategis yang lebih efektif. Melalui analisis data dan pemrosesan informasi, sistem ini mendukung perencanaan dan pengembangan strategi bisnis yang lebih fokus, terarah, dan berdasarkan data. Kemudian peningkatan kinerja dan kualitas layanan. Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara kontinu, sistem ini membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keputusan pelanggan. Selanjutnya, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi antara berbagai departemen, tim, dan individu dalam perusahaan, serta mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Menurut Hanif Al-Fatah 2007, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Data transaksi bisnis dalam setiap organisasi muncul ketika organisasi tersebut menghasilkan produk atau jasa. TPS merupakan tulang punggung dari sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, di mana TPS berfungsi memonitor, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk seluruh transaksi bisnis yang rutin. Tujuan utama TPS adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Secara umum melalui aplikasi program software. TPS dapat mengolah transaksi keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan dari setiap aktivitas organisasi. Laporan keuangan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan keakuratan datanya. Untuk itu, organisasi bisnis perlu menggunakan software akuntansi yang mendukung penyajian informasi yang berkualitas. Penggunaan software akuntansi dalam sebuah TPS dapat lebih efisien dan memperkecil human error. Kini dengan berkembangnya teknologi komputer dan semakin kompleksnya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akuntansi, pencatatan secara manual sudah tidak dimungkinkan lagi dan sangat tidak efisien. Erickson, tahun 2007. Kemudian, materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu untuk menunjang keunggulan kompetitif suatu organisasi, maka TPS yang digunakan harus berkualitas. Secara teknis, seluruh program aplikasi TPS dimulai dari pengumpulan data, baik oleh individu maupun alat sensor yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer melalui peralatan masukan atau input device. Seperti yang dikatakan oleh Wahana Komputer 2002, bahwa program aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Program aplikasi ini merupakan komponen dari sebuah sistem. Untuk mengetahui bahwa TPS memiliki kualitas yang baik, maka menurut Ephraim Turban et al. Tahun 2008, sebuah program aplikasi TPS harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Yang kedua, program memiliki user interface dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, program bekerja dengan efisien. Yang keempat, program didesain dengan baik dan didokumentasikan lengkap. Yang kelima, program terlindungi dan mudah dipelihara. Yang keenam, program dapat bertahan pada kondisi yang tidak normal. Baiklah, selanjutnya yaitu peran sistem pemrosesan transaksi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif.
Menurut Ward and Peppard 2003, sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa TPS merupakan salah satu bentuk sistem informasi dalam organisasi, sehingga TPS secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan keunggulan kompetitif organisasi dalam dunia global, di mana terdapat tiga sasaran utama dari upaya penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam suatu organisasi. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan mengotomatisasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan mengubah gaya dan cara memproses data menjadi informasi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, otomasi perkantoran atau OA. Otomasi kantor atau Office Automation atau OA mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem elektronik formal dan informal. Ada beberapa sistem OA direncanakan secara formal dan didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis atau SIM. Sistem OA yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis diperlukan untuk perorangan dan keperluan sendiri atau DSS. Komunikasi informasi. OA dimaksudkan untuk mempermudah segala jenis komunikasi, baik lisan maupun tulisan, orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. OA dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi orang di dalam maupun di luar organisasi perusahaan. Karakteristik OA merupakan alasan pengembangan popularitas di tempat kerja. Selanjutnya yaitu materi tentang masih sambungan dari yang aplikasi OA. Yang pertama, pengolahan kata, yaitu penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang dicetak. Yang kedua, surat elektronik, lebih dikenal sebagai email, yaitu penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai, pengirim, menyimpan dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Yang ketiga, voicemail, serupa surat elektronik. Anda menggunakan telepon Anda untuk mengambil pesan yang telah dikirimkan kepada kamu. Yang keempat, kalender elektronik, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Yang kelima, konferensi audio, yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat suatu hubungan audio di antara orang-orang tersebar secara geografis dengan tujuan pelaksanaan konferensi. Yang keenam, konferensi video, yaitu penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Terdapat tiga konferensi video, yaitu video satu arah dan audio satu arah, video satu arah dan audio dua arah, dan video dan audio arah. Yang ketujuh, konferensi komputer. Berbeda dengan konferensi audio dan video karena dapat digunakan dalam satu tempat geografis. Teleconferencing mencakup seluruh bentuk konferensi elektronik audio, video, dan komputer. Selanjutnya yaitu transmisi faksimili, yaitu penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinannya di ujung yang lain. Selanjutnya, video teks, yaitu penggunaan komputer untuk menampilkan pada layar CRT materi grafik yang tersimpan. 10. Pencitraan atau imaging, penggunaan mengenal karakter secara optik atau optical character recognition untuk mengubah catatan kertas atau microform menjadi format digital untuk disimpan di dalam alat penyimpanan sekunder. Selanjutnya, desktop publishing, penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip yang dihasilkan oleh typesetter. Aplikasi DTP terbagi dalam tiga area. Aplikasi administratif meliputi dokumen-dokumen yang dimaksudkan untuk penggunaan intern seperti korespondensi, laporan, dan warta. Selanjutnya, aplikasi teknis meliputi materi pelatihan seperti slides, overhead transparencies, dan manual. Selanjutnya, grafik perusahaan atau corporate graphic meliputi periklanan, brosur, dan dokumen lain yang dimaksudkan untuk digunakan di perusahaan. Materi selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan atau DDS.
Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau proses. SPK penggunaan data, model matematika, dan teknis analisis lainnya untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada pengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan menyediakan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi risiko, dan mendukung proses analisis berdasarkan data yang ada. Materi selanjutnya yaitu fungsi sistem pendukung keputusan atau DDS. Fungsi utama dari SPK meliputi analisis data, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, model dan metode analisis. Menggunakan berbagai model dan metode analisis seperti analisis SWOT, AHP atau Analytic Hierarchy Process, dan teknik-teknik lainnya untuk membantu dalam evaluasi opsi dan alternatif. Rekomendasi. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Kemudian simulasi. Memungkinkan simulasi skenario untuk menguji dampak dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Selanjutnya, integrasi sumber data. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya, visualisasi informasi. Menyediakan informasi dan analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, dan dashboard. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu tentang manfaat sistem pendukung keputusan DDS. Sistem pendukung keputusan SPK memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi. SPK dapat membantu dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Meningkatkan akurasi. Dengan analisis data yang mendalam, SPK dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Selanjutnya, mengurangi bias. SPK dapat membantu mengurangi pengaruh bias dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan logika analitis. Selanjutnya, memfasilitasi analisis kompleks. SPK memungkinkan analisis yang kompleks dan mendalam dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, mendukung keputusan strategis. Dengan informasi yang lebih baik dan analisis yang mendalam, SPK dapat mendukung pengambilan keputusan strategis yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System adalah sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan strategis. ESS menyediakan data, analisis, dan laporan yang disusun dalam format yang mudah dimengerti dan dapat diakses dengan cepat oleh eksekutif. Tujuannya adalah untuk membantu eksekutif dalam memahami situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan yang dengan lebih efektif. Selanjutnya, manfaat sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif memiliki beberapa manfaat, yaitu pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Analisis data, mengolah data dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan dan analisis yang mendalam, memudahkan eksekutif dalam memahami kondisi bisnis dan tren pasar. Integrasi informasi, mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan sumber informasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi operasional dan keuangan perusahaan. Akses cepat dan mudah, menyediakan antarmuka yang user-friendly dan aksesibilitas yang cepat ke informasi yang dipermudah untuk eksekutif, memungkinkan mereka untuk mengakses data kapan saja dan di mana saja. Visualisasi data, menggunakan grafik dashboard dan laporan visual lainnya untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.